Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 4 berbagi pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas isi buku sastra. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Selain itu, mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Hal-hal yang diulas di dalam buku. Pertama, data buku. Kedua, inti cerita. Ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Serta keempat, kelebihan dan kekurangan buku. Selanjutnya, kita akan belajar menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita yang dibedakan atas dua macam. Yang pertama adalah tokoh utama, yang kedua adalah tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Perhatikan contoh cerita berikut. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, Lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ia pun bertanya kepada Loreng, si harimau, "Di mana pohon tempat tinggalku?" Loreng menjawab dengan sedih, "Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan. Mereka menebang habis pohon-pohon di sini." Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Pada cerita tersebut, si Lalang adalah tokoh utamanya. Lalang hidup di dalam hutan dan memiliki pohon sebagai tempat tinggal. Lalang merasa sedih karena tempat tinggalnya ditebang oleh manusia. Adapun tokoh pembantu dalam cerita tersebut adalah Loreng, si harimau. Pelajaran selanjutnya, memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Pertama, membaca saksama jalan cerita. Kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Dan yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Memberi pendapat tentang inti cerita. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita. Pertama, bacalah cerita dengan cermat. Kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahannya. Ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Dan yang keempat, carilah juga bagaimana permasalahan itu dapat diselesaikan. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.